小孩子早安，早安，你们好吗？我们很好。Ayo, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah hari ini. Tapi sebelumnya, Pakai pakaian yang rapi dan duduk yang manis. Tidak sambil makan dan juga tidak sambil bermain. mari kita bersedia hati. Amin. Di pagi hari ini kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar untuk menghasilkan buah-buah roh. Mari kita memuji Tuhan, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau sudah memberkati setiap kami, lause-lause dan juga anak-anak sekolah minggu. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, perlindungan. Saat ini kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan hormat di hadapan.
berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah selalu setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah dan lose-lose, tahu nggak kalau mau bertumbuh secara rohani ngapain? Baca kitab suci, harus doa setiap hari dong. Nah, anak-anak, mari kita lakukan bersama-sama ya. Kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, anak-anak duduk yang manis ya, karena kita mau mendengarkan cerita. Shalom adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Apakah adik-adik yang di rumah semuanya sehat-sehat? Ya, pasti semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada setiap kami hingga pagi ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Berikanlah kami konsentrasi sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan cerita, langsung mau bertanya dulu. Apa artinya kasih? Siapa yang tahu? Ya, hebat. Kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Itu artinya kasih. Adik-adik sudah tahu kan artinya kasih? Oke, sekarang kita akan memasuki cerita yang berjudul Semut dan Kepompong. Langsung punya cerita. Di suatu hutan yang rindang hidup berbagai jenis binatang. Ada binatang buas, ada binatang jinak, ada gajah, ada harimau, ada kelinci, ada kucing, ada semut dan kupu-kupu dan binatang lainnya lagi. Pada suatu hari, hutan itu dilanda badai yang sangat dahsyat, sehingga banyak binatang yang tidak dapat menyelamatkan diri. Pada saat badai itu melanda, tiba-tiba terdengar suara bunyi krek. Adik-adik tahu nggak itu suara apa? Ya, itu suara
dahan yang patah. Badai itu melanda hingga menjelang pagi hari. Setelah badai itu melanda, terbitlah matahari dengan sinarnya. Kemudian keluarlah seekor semut dari sarangnya. Semut itu terhindar dari bahaya itu. Sarangnya ada di dalam tanah. Semut itu keluar berjalan. Pada saat dia berjalan, dia bertemu dengan seekor kepompong. Lalu dia bergumam, "Ih, betapa tidak enaknya jadi kepompong. Tidak bisa kemana-mana, terkurung saja. Sangat memalukan jadi kepompong." Ejek si semut ini kepada kepompong itu. Kemudian dia lanjut lagi berjalan. Dia mengulangi kata-katanya sama hewan-hewan yang lain ditemuinya. Beberapa hari kemudian, si semut berjalan lagi, berjalan di tempat yang becek. Tetapi tidak hanya becek, adik-adik. Ternyata itu adalah lumpur. Adik-adik tahu kan, kalau lumpur itu bisa menghisap dirinya. Maka hampir tenggelam semut itu di dalam lumpur itu. Kemudian si semut itu berteriak, "Tolong!" Dan tiba-tiba ada seekor kupu-kupu terbang mendekati semutnya. Kupu-kupu itu berkata kepada semut itu, "Wah, sepertinya kamu dalam kesulitan ya?" Jawab semut itu, "Iya, saya hampir tenggelam. Tolonglah saya, kupu-kupu." Jawab kupu-kupu itu, "Baiklah." Maka kupu-kupu itu pun menolong si semut yang hampir tenggelam itu. Dan kupu-kupu itu juga berkata kepada semut itu, "Semut, apakah kamu masih ingat samaku? Aku adalah kepompong yang engkau ejek hari itu. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Aku bisa terbang kemana saja yang aku mau dengan sayapku yang cantik," kata kupu-kupu itu kepada si semut itu. Si semut itu menjawab lagi, "Maafkan aku ya kupu-kupu." Si kupu-kupu juga menjawab, "Tidak apa-apa semut, saya maafkan. Tetapi lain kali kamu tidak boleh mengejek hewan-hewan yang lain ya." Nah adik-adik, mulai hari itu si semut dan si kupu-kupu menjadi sahabat. Nah adik-adik, karena kita jadi anak Tuhan, kita tidak boleh mengejek teman, menghina teman. Apabila kita diejek oleh teman, dihina oleh teman, kita harus sabar. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Tapi sebaliknya, kita harus berdoa, mendoakan dia. Sekarang saya mau tanya, apakah kita gampang mendoakan teman-teman kita yang sudah jahati kita? Iya, tidak gampang. Tapi kalau kita yakin dan percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan sangat gampang sekali melakukannya. Kita doakan dia, kita serahkan dia kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha mengampuni, memaafkan. Bukan hanya itu loh adik-adik, Tuhan kita juga memberikan kasih-Nya yang setia, yang sempurna kepada setiap kita, anak-anaknya. Kasih-Nya tidak berubah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Itulah luar biasanya Tuhan kita adik-adik. Nah adik-adik, kita sungguh bersyukur karena Tuhan kita sangat mengasihi kita.
kasihnya tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin adik-adik. Oke, sekarang Lause akan memberikan pertanyaan. Dijawab ya. Pertanyaan pertama, apa artinya kasih? Pertanyaan yang kedua, kasih yang setia, kasih yang sempurna berasal dari mana? Pertanyaan yang ketiga, apa tindakan kita terhadap teman yang telah menjahati kita? Jangan lupa dijawab ya adik-adik. Jawabannya dikirim ke WA masing-masing kelas. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami yang tidak pernah berubah, yang selalu setia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat mas kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dihafal ya adik-adik? Thanksin. Lause, aku udah gendut, jelek lagi. Tuhan Yesus sayang sama aku enggak ya? Saya kurus, Lause. Tuhan sayang enggak sama saya ya? Sayang dong, anak-anak dimanapun mau gemuk, kurus, atau mau hitam, mau putih, Tuhan Yesus sayang semua anak-anak. Dan anak yang di rumah, Tuhan Yesus pun sayang. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta semua. Mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离险恶，因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿们。